Setelah ditolak oleh Jason lagi, Joanna dengan marah membanting ponsel ke tempat tidur. Matanya merah dan dia bernafas dengan cepat. Jason, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Air mata jatuh dari sudut matanya. Matanya yang penuh kebencian perlahan berubah menjadi ganas. Karena kamu tidak memperlakukanku dengan baik. Jangan salahkan aku bertindak kejam. Selesai bicara, dia berbaring di tempat tidur dan menangis lagi. Setelah menangis lama sekali, dia bangun dan pergi ke kamar mandi dengan mata merah dan bengkak. Setengah jam kemudian dia keluar dari kontrakan berpakaian cantik dan berjalan menuju gerbang komplek. Sejak keluar dari kantor polisi, Joanna terus tinggal di rumah dan ini pertama kalinya dia keluar. Ketika naik taksi, dia melihat ponselnya dari waktu ke waktu. Tidak lama kemudian dia tiba di sebuah bar. Begitu masuk ke bar, dia tidak sabar untuk menyalakan handset Bluetooth Nick-Rabelnya berjalan di antara orang-orang yang berisik dan bertanya dengan suara pelan. Aku sudah sampai. Apa kamu yakin tidak akan ketahuan oleh orang-orang Jason? Tidak akan. Pihak lain menjawabnya. Joanna masuk ke ruang pribadi. Dia satu-satunya orang di ruang pribadi itu. Dia memesan banyak alkohol, membuat dirinya datang untuk mabuk-mabukan. Sekarang, kita hanya memiliki satu cara agar Jason menundukkan kepalanya. Dan itu dimulai dari neneknya. Di handset Bluetooth seorang pria dengan suara serak berkata dengan nada licik. Joanna mengatupkan bibirnya dan ragu-ragu. Jika kita gagal, kita tidak akan punya jalan keluar. Saat menyakiti Yasmin, Jason tampaknya masih bisa mengampuninya sekali. Tapi jika dia menyakiti nenek Gunawan, Jason mungkin akan membunuhnya. Apa menurutmu? Kita masih punya jalan keluar. Sekarang kakakmu sudah ditahan. Kita tidak tahu berapa banyak bukti kejahatan kakakmu yang telah dikirim Yasmin ke pengadilan. Tapi jika dia dijatuhi hukuman, ini adalah kejahatan kedua yang telah dilakukan kakakmu. Jadi hukumannya pasti akan sangat berat. Makanya kali ini kakakmu tidak boleh sampai di penjara. Joanna, sekarang kita hanya bisa membuat Jason memaksa Yasmin untuk mencabut gugatannya dan menjelaskan semua itu hanya salah paham. Dengan begitu, kakakmu bisa dibebaskan. Nada bicara pria itu penuh perhitungan. Joanna menggetakkan gigi, tapi dia tidak segera menjawab. Sebenarnya dia tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi pada Yonatan. Sekarang dia sering mencari Jason karena ingin Jason terus menafkahinya. Tanpa Jason, apa dia harus mandiri? Dia tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki bakat seperti Yasmin. Uang 60 miliar yang diberikan Jason sebelumnya hanya tersisa 20 miliar tidak cukup baginya. Aku sudah memikirkan caranya untukmu. Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku suruh. Aku jamin akan berhasil. Pria itu tidak menyadari pemikiran Joanna dan terus berdiskusi dengannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Joanna kembali fokus dan bertindak sangat patuh, tapi di dalam hati dia tidak peduli. Jika rencananya tidak berhasil, dia harus mencari caranya sendiri. Kakaknya melakukan kejahatan adalah kenyataan. Jadi daripada menyia-nyiakan kesempatan untuk kakaknya dan menyinggung Jason dengan serius, lebih baik dia memikirkan cara yang bisa menguntungkan baginya dan tidak akan membuat Jason terlalu jijik padanya. Saat kesalahpahaman antara dia dan Jason perlahan-lahan hilang, Jason akan memperlakukannya dengan baik seperti sebelumnya. Saat kakaknya dibebaskan, dia akan menjaga kakaknya.
Aku menyelidiki dengan sangat jelas. Jason sudah pindah dari rumah tua keluarga Gunawan beberapa waktu. Nyonya Gunawan akan berangkat dari rumah tua 3 kali seminggu untuk mengunjungi dan memasak untuknya. Selama periode ini, kita hanya perlu menghindari Jason dan mendekati Nyonya Gunawan untuk mendapatkan kepercayaannya. Setelah itu, kita akan menggunakan trik yang sama untuk menculiknya. Saat itu, Jason pasti akan memaksa Yasmin untuk mencabut gugatannya untuk menyelamatkan neneknya. Pria itu berkata dengan rinci. Joanna bergumam lalu bertanya, kapan rencana ini akan dimulai? Besok, dia akan meninggalkan rumah tua. Saat itu aku akan memberitahumu rutenya. Bisa mendapatkan kepercayaannya atau tidak, sepenuhnya tergantung padamu. Jawab pria itu. Joanna menjawab lalu tiba-tiba berkata, aku punya ide. Cuaca di bulan Juli semakin panas. Yang membuat Yasmin kesal adalah rancangan gaun nenek Stefan yang baru saja selesai tiba-tiba ditolak secara sepihak oleh keluarga Wibowo. Tentu saja mereka juga sangat murah hati dan tidak menginginkan kembali uang muka 20% yang sudah diberikan. Asisten Yasmin sangat marah. Dia mengomel selama lebih dari 10 menit. Apa tidak bisa memberitahu lebih awal? Menghabiskan waktu orang saja. Memangnya mereka pikir perancang bisa membuat rancangan begitu saja? Perkataanmu ini membuatku marah. Cepat, ambil 2 es krim. Kita makan bersama untuk meredakan amarah. Yasmin tampak tenang, tapi sebenarnya dia merasa sangat kesal. Dia tahu betul tindakan Stefan yang membuat keluarga Wibowo marah, makanya menyerangnya. Dia khawatir menolak rancangannya hanya pembukaan. Nanti masih ada langkah besar yang harus dia hadapi. Stefan datang menyatakan cinta padanya, tapi malah menjadi salahnya. Asisten pergi mengambil es krim dengan wajah memerah, lalu membantu Yasmin membuka bungkusnya. Dia kemudian berkata dengan marah, keluarga Wibowo sangat memperhitungkan dalam menghadapi masalah ini. Stefan menyukaimu, tapi kamu tidak menyukainya. Tapi kenapa malah menindasmu? Makanlah es krim untuk meredakan amarahmu. Yasmin tahu asistennya merasa tidak adil baginya. Biasanya asistennya ini agak suka bergosip, tapi tetap mendampinginya di saat-saat kritis. Begitu dia selesai bicara, ponselnya berdering. Yasmin melihat orang yang menelpon adalah Stefan. Dia tetap menekan tombol jawab. Aku sudah tahu tentang pembatalan pesanan. Ini salah paham. Tapi apa yang orang tuaku lakukan tidak sesuai dengan keinginan nenekku. Stefan menjelaskan kepada Yasmin dengan cemas. Pembatalan pesanan hanya masalah sepele. Tapi misalkan LM memasangnya di internet, keluarga Wibowo tidak mungkin mengatakan kalau ini adalah gaun yang tidak diinginkan oleh kalian, kan? Yasmin bertanya pada Stefan dengan tenang. Stefan merasa malu mendengar pernyataannya karena perasaannya telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi Yasmin. Aku benar-benar minta maaf atas hal-hal ini. Tapi aku juga tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Aku hanya ingin berkata padamu, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan berdiri di depanmu untuk melindungimu. Kamu tidak perlu menjual rancangan ini pada orang lain. Kamu buat gaunnya, aku akan membelinya. Stefan menunjukkan tekad bertarung bersama Yasmin. Yasmin mengerutkan kening tanpa sadar. Stefan, kamu bukan satu-satunya pelanggan yang membatalkan pesanan. Tapi studio memiliki aturan.
Jika pelanggan membatalkan pesanan tanpa alasan, studio akan memblokir secara permanen. Walaupun kita saling mengenal, tapi tidak akan bisa menjual rancangan ini padamu lagi. Melihat Yasmin ingin membicarakan sesuatu yang penting, asisten itu segera meninggalkan kantornya. Perkataan Yasmin sama saja dengan memasukkan Stefan ke dalam daftar hitam. Mulai sekarang selain sutradara Stefan yang datang memesan pakaian atau Stefan memiliki hubungan dengannya, LM tidak mungkin bekerja sama dengannya. Stefan berkata, "Aku masih menyelidiki masalah ini. Aku masih tidak tahu bagaimana pembatalan pesanan ini terjadi." Yasmin memotong perkataannya. "Stefan, kamu sudah bersiap menghadapi badai bersamaku. Tapi aku tidak mau. Aku adalah korban yang tidak bersalah. Tidak perlu menanggung masalah yang diberikan keluarga Wibowo padaku. Dan tidak perlu menghadapi semua ini bersamamu. Apalagi menerima pelajaran yang mereka berikan padaku." Stefan tidak bicara, tapi nawasnya bergetar. "Jika kamu menyukai seseorang, dan orang itu harus ikut sial bersama, maka lebih baik kamu tidak perlu menyukai siapapun. Jika keluargamu seperti ini, maka maaf saja, tidak akan ada sedikit peluang di antara kita." Selesai bicara, Yasmin langsung menutup telepon. Dia mengira jika keluarga Wibowo dapat membesarkan seseorang seperti Stefan yang bersikap rendah hati dan sopan, seharusnya seluruh keluarga memiliki latar belakang yang baik. Sekarang sepertinya dia salah. "Yasmin, kenapa kamu begitu marah?" Begitu meletakkan ponsel, dia mendengar suara Handi datang dari pintu kantor. Yasmin mengangkat matanya dan menoleh sedikit terkejut. Tapi memikirkan apa yang dikatakan Jason, suasana hatinya menjadi sedikit terpengaruh. "Ini hanya masalah pekerjaan. Aku bukan orang suci, terkadang aku akan marah," kata Yasmin dengan bercanda. Handi berjalan ke sofa dan duduk. Dia terlihat santai, namun sebenarnya di dalam hati dia bertanya-tanya apa kata-kata Yasmin ditujukan untuknya. Vicky sudah menceritakan apa yang dikatakan Jason tentang dirinya pada Yasmin di kota Selat. Sekarang dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yasmin terhadap dirinya. Tapi hari ini dia datang untuk menebus kesalahan. "Minggu depan ada reuni kelas. Profesor memintaku untuk memberitahumu. Kamu harus pergi." Handi duduk di sofa sambil menyilangkan kaki. Dia merasa sedikit malu dan sakit kepala saat mengatakan ini. "Kenapa tiba-tiba mengadakan reuni kelas?" Yasmin bertanya sambil mengambil satu sendok es krim dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Handi tidak menjawab pertanyaannya, tapi tersenyum dan berkata, "Yasmin, kamu masih suka makan es krim di cuaca yang panas. Aku ingat dulu kamu tidak berhenti makan es krim saat cuaca panas." "Benarkah? Aku hanya asal makan saja." Yasmin tidak terlalu mempedulikannya. Sikap Yasmin yang tidak terlalu menanggapinya membuat Handi sedikit bosan. "Sekarang, kamu adalah orang yang terkenal di jurusan seni kita. Profesor mungkin ingin memanfaatkan reuni ini untuk meminta bantuanmu." Yasmin juga bisa memahami hal semacam ini. Jika ada yang menjadi terkenal di jurusan tersebut, maka pihak sekolah akan menjadikannya sebagai panutan bagi para junior. Bahkan profesor yang mengajar siswa tersebut menjadi sangat terhormat. Tentu saja tidak mudah bagi Yasmin untuk menolak profesor. Sekarang identitasnya diketahui publik. Dia harus berhati-hati dalam segala hal yang dia katakan dan lakukan. Dia harus rendah hati di kampus dan di depan profesor. "Minggu depan hari apa?"
Aku perlu mengatur waktunya. Yasmin bertanya sambil menatap mata Handi. Selasa, pada hari kerja, tapi juga setelah jam 6 sore. Aku sudah bilang kamu sangat sibuk. Jadi profesor mengatakan 2 jam saja sudah cukup. Tidak akan membuang-buang waktumu. Handi berkata pada Yasmin dengan suara yang lembut. Dia masih terlihat baik. Yasmin mengangguk. Baiklah, kirimkan saja padaku alamat hotel tempat reuni yang akan diadakan. Handi berdiri, dia memandang Yasmin tanpa ragu untuk bicara. Yasmin pura-pura tidak menyadari maksudnya. Sekarang dia sedikit lelah, tidak peduli Stefan atau Handi. Dia merasa bergaul dengan mereka sangat melelahkan. Kak Handi, ingat untuk membantuku menyapa profesor. Waktu sudah siang, masih ada yang harus aku lakukan. Jadi tidak bisa menemanimu lagi. Oh ya, terima kasih sudah memperkenalkanku pada Pak Vicky. Koleksi mutiaranya cukup bagus, aku sangat puas. Yasmin berdiri dengan senyum profesional dan sopan di wajahnya. Nafas Handi tersedat, tapi dia tetap mempertahankan sikap anggunnya yang biasa. Yang penting, kamu menyukainya. Dia keluar dari kantor Yasmin, kehangatan di matanya memudar. Dia menghela nafas berat sebelum pergi. Yasmin membawa asistennya ke gudang. Dia sudah membeli kain dan aksesoris yang akan digunakan untuk membuat gaun ulang tahun nenek Stefan. Harganya tidak murah sekarang. Jika ingin menjualnya, dia hanya bisa merancang ulang. Setelah produk jadi dibuat, akan memberi keluarga Wibowo alasan untuk menimbulkan masalah baginya. Kamu periksa lagi, terutama meteran kain, benang emas, dan lain-lain. Aku ingin jumlah pastinya. Yasmin membaca dokumen lalu berbalik dan berencana untuk pergi. Ukuran kain menentukan gaya apa yang akan dia desain, dan benang emas perlu disulam dalam suatu pola. Jika gaya diubah, polanya juga harus diubah. Mengetahui panjang benang emas tertentu, dia dapat melakukan penyesuaian dan menggambar rancangannya. Dia tidak akan memberikan rancangan yang tidak diinginkan keluarga Wibowo pada orang lain. Ini bukan hanya menghinanya, tapi juga menghina kliennya. Dia bisa menganggap ini sebagai rancangan sampah. Setelah memberikan perlakuan dingin pada dua pria yang membuatnya marah, Yasmin merasa lega. Awalnya berpikir masalah akan selesai begitu saja, tapi siapa yang tahu saat waktu makan malam, Yasmin menjelajahi Instagram dan melihat seseorang tag dirinya. ID bernama Putri Keluarga Wibowo, tag ID Sani, dan mempertanyakannya secara pribadi. Sani, sebagai perancang terkenal internasional, setuju untuk merancang gaun untuk nenekku. Tapi karena beberapa tetua yang tidak mengerti apa-apa membuat masalah dan membatalkan pesanan, kalian langsung memasukkan keluarga Wibowo dalam daftar hitam. Apa ini masuk akal? Nenekku sedang menunggu untuk mengenakan gaun ini untuk ulang tahunnya. Dan dia sangat menyukai desainmu. Tindakanmu ini telah melukai perasaan nenekku terhadapmu. Studio kamu bahkan tidak menyelidikinya terlebih dulu. Langsung secara sepihak memasukkan klien ke dalam daftar hitam. Atau kalian hanya ingin mengambil uang muka 20% yang sudah diberikan? Tidak mungkin karena baru terkenal secara internasional langsung merendahkan orang lain kan? Kakak sepupu Stefan begitu baik padamu saat kalian masih belum bekerja sama dengan Natasha. Demi memberikan keuntungan pada LM, dia bersikeras mengganti perancang gaun nenek sebelumnya dan memintamu merancangnya. Sekarang kamu memasukkan keluarga Wibowo dalam daftar hitam. Bukankah kamu terlalu kejam pada kakak sepupuku? Dari awal sampai akhir,
Kakak sepupuku selalu berada di pihakmu. Dia menyalahkan beberapa tetua selama beberapa hari, tapi kamu malah melakukan hal ini. Unggahan ini menarik banyak perhatian karena dia tag Instagram Stefan. Sekarang nama Stefan masuk ke dalam pencarian populer dan langsung menarik perhatian berbagai akun marketing yang langsung mengunggah ulang. Setelah diteruskan oleh banyak pihak, unggahan ini naik ke posisi terbawah pencarian panas. Namun saat mencoba masuk, halamannya menghilang. Halaman tersebut menunjukkan Instagram tidak ada dan telah dihapus oleh pengguna. Yasmin melihat ke arah Instagram dan tertegun sejenak. Setelah keluar, dia terlihat bingung seperti netizen lainnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yasmin mencari-cari selama sekitar 10 menit dan tiba-tiba menemukan Instagram milik Jason. Dia langsung melihatnya karena mengikuti akun Jason. Putri keluarga Wibowo. Apa keluarga Wibowo menindas Sani? Karena tidak ada yang mendukungnya. Tetua keluargamu yang melakukannya. Tapi kamu masih memiliki muka untuk mempertanyakan Sani. Atur keluargamu sendiri dengan baik. Jangan macam-macam. Keluarga Wibowo begitu suka mempermainkan orang lain. Tolong cari perancang yang rela dipermainkan oleh kalian. Keluarga besar di ibu kota. Jangan menindas studio yang baru dimulai di kota Benteng. Apa kalian benar-benar ingin aku membeberkan tujuan kalian melakukan hal ini supaya kalian kehilangan muka, baru mau berhenti? Ketika melihat Instagram milik Jason, dia tiba-tiba menyadari mungkin Jason meminta seseorang untuk meledakkan Instagram milik gadis dari keluarga Wibowo itu. Kenapa Jason bisa begitu cepat mengetahuinya? Yasmin keluar dari Instagram ingin bertanya padanya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menanyakannya. Jadi kali ini keluarga Wibowo membatalkan pesanannya, bukan masalah yang sederhana. Mungkin sejak awal ini adalah jebakan yang mereka siapkan, menunggunya masuk ke dalam perangkap. Kali ini Jason mengambil tindakan tepat waktu dan menyelamatkan Yasmin dari banyak masalah. Dia tahu betul jika Jason tidak mengambil tindakan, dia tidak tahu berapa banyak jebakan yang akan dipasang keluarga Wibowo untuknya. Dia pasti sangat kelelahan setelah menjelaskannya satu persatu. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih buat kakak-kakak yang selalu mengikuti cerita yang saya bacakan ya. Dan saya minta maaf ceritanya sering kali jeda. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat selalu. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.